Panji Gumilang beberkan alasan Indonesia tak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan tanamkan, bukan Nusantara anak-anakku, Indonesia Raya. Jangan terjebak. Yang dipertahankan Indonesia Raya. Karena terjebak oleh Nusantara, maka ada yang ke Kalimantan, Fajar Nusantara. Nusantara itu masa lalu. Hari ini adalah Indonesia Raya, bukan Nusantara. Nanti kalau Nusantara, nyaplok Malaysia nanti, nyaplok Singapura, nyaplok Filipina. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Kenapa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Ini adalah aturan tata krama adab untuk kenapa perempuan sudah ada tempatnya sendiri. Lihat tuh di Mekah, Masjidil Haram, itu ada sekatnya. Lihat tuh di Masjid Nabawi, ada sekatnya sendiri. Karena bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya menyampaikan, wa yajibu bainar rijali wan nisa'i hailun, wajib untuk sholat berjamaah antara laki dan perempuan menurut Imam Ghazali ada pembatasnya. Hailun itu pembatas. Keterkaitan antara Al-Zaitun dengan NII KW 9 pada 3 aspek. Pada sisi historisnya, kemudian pada sisi finansialnya, kemudian pada sisi leadershipnya. Jadi Al-Zaitun itu kalau dikaitkan dengan NII itu gimana ya saya cara menjelaskannya, itu ada tapi bukan di santrinya, bukan di ya ada. Kalau ditanya NII-nya itu apa sistemnya, no, enggak ada. Bukan karena sistem tidak, karena sistem pendidikannya kan harus direstui nama Depak sama Departemen Pendidikan, ya macam-macamnya ya, komponen-komponen yang legal ya kan. Terus orang juga akan datang ke sana untuk bilang di Al-Zaitun mencari NII, ya mau keliling ke sudut manapun di sana, ke sudut yang paling sempit sampai mentok pun nggak akan ketemu. Karena pada saat itu saya baru 12 tahun, lulus SD, ditawarkan tempat yang saya rasa wah, ketika saya nggak pernah tempat seperti ini, dan orang tua pun meyakinkan, coba ambil pengalamannya, siapa tahu bisa dapat sesuatu yang berbeda dibanding kampung halaman, ya silakan. Semudah itu sih kalau saya menentukan itu, untuk memilih masuk sekolah mana lanjutannya. Pada orang umumnya ya, setelah lulus SD masuk sekolah SMP mana, itu kan ya adanya dekat rumah, mungkin dekat rumah yang kita pilih, atau agak yang favorit yang kita pilih. Pada saat itu saya juga pikir, kenapa tidak, ada tawaran yang menarik ya, waktu itu ya kita ambil aja. Nah, makanya untuk sementara ya menurut pengawas yang sudah kami mintai informasinya itu ya masih standar gitu. Bahwa kemudian di media itu seperti yang kita saksikan hari ini, ya mungkin itu masih di luar apa ya, mungkin perlu pendalaman. Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang ternyata menaruh perhatian terhadap konflik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel. Bahkan Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang pernah menanyakan kepada Am Hendro Priyono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara soal upaya membangun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.
Diceritakan pada suatu waktu Pondok Pesantren Al Zaitun kedatangan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Ribi Awad. Beliau Duta Besar ingin berkunjung ke kampus Al Zaitun. Ketika itu masih baru berdiri. Beliau datang ke kampus, berpidato di masjid lalu bertukar cindera mata, ungkap Panji Gumilang. Panji Gumilang dengan Ribi Awad mempunyai hubungan yang begitu akrab. Saking akrabnya dia pun memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada sang Duta Besar, kenapa Palestina tidak bisa melakukan persahabatan dengan Israel? Tanya Syekh kepada Ribi Awad. Ribi Awad menjawab, apa yang disampaikan jadi suara hati kami, kata Syekh Al Zaitun menyampaikan apa yang dikatakan Dubes. Kemudian duanya memanjatkan doa mengenai harapan adanya perdamaian antara Palestina dan Israel. Selang beberapa lama Panji Gumilang pun kembali mengundang Ribi Awad untuk datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun guna memperingati 1 Muharram. Kali ini Ribi Awad diminta oleh Syekh Panji Gumilang untuk memfasilitasi Duta Besar negara Timur Tengah dan Eropa Timur yang punya penduduk muslim agar bisa hadir dalam peringatan tersebut. Panji Gumilang meminta tolong kepada orang yang tepat. Ternyata Ribi Awad adalah koordinator dari para duta besar negara Timur Tengah dan Eropa Timur, sehingga undangan pun dengan mudah tersampaikan. Ternyata kedutaan besar yang negara Islam, ketuanya adalah Ribi Awad, sempat diundang. Ada dubes Libya, Nigeria, dan berbincang-bincang pada waktunya datanglah para duta besar yang undangannya disampaikan lewat Ribi Awad, bebernya. Dalam kesempatan itu keduanya menyampaikan pendapatnya apa yang menjadi ide awal kepada para duta besar, yakni normalisasi hubungan diplomatik antara Palestina dan Israel. Setiap duta besar punya pandangannya masing-masing, ada yang secara tidak langsung menolak, ada yang setuju, yang penting itu sudah dilontarkan dan ditanggapi. Itu karena hubungan baik Syekh dan Ribi Awad, katanya. Usai jamuan tersebut, Syekh Al Zaitun juga menyampaikan kepada Jen Am Hendro Priyono, Kepala Badan Intelijen Negara saat itu, sekaligus menanyakan mengapa Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.